Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi mashalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala, yang sekarang ini kita sampai kepada bab 56. Ya, bab yang ke-56 dengan judul yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi, tidak dimohon dengan menyebut wajah Allah, yakni tidaklah seorang berdoa kepada Allah yang menyebut wajah Allah kecuali surga. Ya, ini dia. Jadi ini judul dari bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi, dan kalau ada yang bertanya apa korelasinya antara judul bab dengan tauhid, ya, apa korelasi antara judul bab dengan tauhid? Ya, ini korelasinya adalah bahwa ketika seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berdoa kepada Rabbul Alamin dengan menyebut wajah Allah pada doanya itu, maka dia sudah faham, dia sudah mengerti bahwa tidak ada yang yakni dimohon dengan wajah Allah itu kecuali surganya, surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, ini pertanyaan ini. Kenapa? Tentunya kelak orang-orang beriman, para penghuni surga nanti, ya, mereka akan mendapat nikmat yang terbesar. Jadi nikmat-nikmat surga itu sudah luar biasa besarnya. Sudah luar biasa besarnya, namun ada nikmat yang terbesar, yang paling besar di dalam surga Allah itu, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, orang yang bertauhid kepada Allah selama hidup di dunia ini sangat mengharapkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, sehingga ketika ia di dunia berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah, memohon surga dengan ini menyebut, ya, wajah Allah Subhanahu wa taala, begitu, menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidaklah yang dia minta kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa kita wajib menetapkan yang namanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rabbul Alamin memiliki wajah. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wajah yang tentunya wajah Rabbul Alamin belum bisa dilihat oleh mata kita yang lemah ini. Ya, sekali lagi bahwa mata kita yang lemah ini belum bisa melihat wajah Allah. Karena mata kita selama hidup di dunia ini sangat-sangat lemah sekali. Adapun nanti,
ya, wajah orang-orang beriman di surga akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dapat melihat rupa wajah Allah. Dan melihat rupa wajah Allah di surga itu merupakan nikmat Allah yang terbesar. Nikmat Allah yang paling besar. Ya, jadi ketika orang-orang beriman semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan berbagai macam nikmat-nikmat surga begitu, maka mereka akan mendapatkan nikmat yang terbesarnya di dalam surga yaitu ya melihat rupa wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan ya yakni menampakkan rupa wajahnya kelak di surga bagi seluruh penghuni surga dan seluruh penghuni surga dapat melihat rupa wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna itu. Nah, ini berkaitan dengan ya sekali lagi ya melihat rupa wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya melihat rupa wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika seorang berdoa kepada Allah dengan ya, menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, tidaklah dia meminta kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kaitannya dengan tauhid karena orang yang bertauhid sangat-sangat rindu terhadap surga Allah Subhanahu wa taala. Dan selama hidup di dunia, dia hanya menjadikan Allah sebagai sembahannya saja. Maka kelak di akhirat dia akan melihat ya Allahu Rabbul Alamin yang ia sembah, yang ia ibadahi selama hidup di dunia akan dilihat rupa wajahnya nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan puncak nikmat surga. Puncak dari nikmat-nikmat surga itu adalah sekali lagi memandang rupa wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jelas kita berharap semua ya, agar kita semua ya dimasukkan oleh Rabbul Alamin ke dalam surganya kelak dan dapat melihat nikmat surga yang paling besar, yang paling nikmat yaitu memandang rupa wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, memandang rupa wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bab ini memang tidak banyak dalil yang dibawakan, hanya satu dalil dari sahabat Jabir dalam riwayat Imam Abu Daud di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semua, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Kata Nabi, tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja. Ya, kecuali surga saja. Artinya bahwa ini adalah nikmat terbesar, nikmat besar yang ada di negeri akhirat kelak dan di dalam surga itu sendiri para penghuni surga akan mendapatkan nikmat surga yang paling besar. Ya, nikmat surga yang terbesar yaitu melihat rupa wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan manusia-manusia nanti di akhirat, ya manusia-manusia nanti di akhirat tentu ada yang dimasukkan ke dalam surga Allah, ada juga yang dimasukkan ke dalam neraka wal billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, kita memohon tentunya dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa neraka sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini para jamaah berkaitan dengan apa yang kita mohon kepada Rabbul Alamin di dunia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, di akhirat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa neraka. Jadi ya keadaan para hamba nanti di akhirat setelah semua para penghuni surga masuk dalam surga dan seluruh penghuni neraka masuk dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembelih kematian. Jadi yang namanya kematian nanti di akhirat akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni wujud al-kabsh, yakni kambing yang besar.
di mana kambing yang bernama kematian ini akan ditempatkan bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Jadi ya, kambing jelmaan dari kematian begitu ya. Ini jelmaan dari kematian yang memang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mencipta ya kematian dengan bentuk kambing yang besar begitu, ya akan ditempatkan antara surga dan neraka. Artinya penghuni surga akan melihatnya, penghuni neraka juga bisa melihatnya. Lalu disembelih kambing tersebut antara surga dan neraka sehingga tidak ada lagi yang namanya kematian bagi seluruh penghuni surga dan seluruh penghuni neraka. Jadi mereka abadi. Bagi mereka yang ditempatkan di neraka ya dengan sifat abadi, maka akan abadi di neraka, wal'iyadzubillah, akan abadi nanti di neraka. Dan bagi mereka juga sebagai penghuni surga akan abadi di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, inilah berkaitan dengan kekuasaan Rabbul Alamin, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, syarat mutlak seorang hamba dapat dimasukkan ke dalam surga adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Rabbul Alamin, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi mengatakan, menjelaskan dalam hadis yang sahih yang tentunya ini sudah kita lewatkan dahulu pada babnya, man laqiyallaha la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, kata Nabi. Barang siapa jumpa dengan Allah nanti di akhirat dalam keadaan tidak berbuat syirik, ya, dalam keadaan bersih dari perbuatan syirik, tidak berbuat syirik, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Namun kebalikannya, kata Nabi, barang siapa jumpa dengan Allah di akhirat dalam keadaan berbuat syirik, maka akan dimasukkan ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi ini merupakan balasan yang setimpal bagi siapa yang hidup di dunia dengan dapat mewujudkan, mempraktekkan tauhidnya dalam kehidupan sehari-hari, maka dijamin surga. Dan kebalikannya bagi mereka yang tidak peduli ya dan terus berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya wafat di atas syirik, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi kembali kepada hadis Nabi tadi, hadis Jabir, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menegaskan, la yus'alu biwajhillahi illal jannah, tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini petunjuk Nabi yang mulia. Kalau kita berdoa, lalu dalam doa kita itu menyebut wajah Allah, ya Allah, aku memohon dengan wajahmu, ya, ya surgamu kelak. Nah, ini benar. Ini baru ya yakni doa yang Masya Allah, ya Allah, aku memohon ya dengan wajahmu, ya mengharapkan wajahmu atau memohon dengan wajahmu, ya yakni untuk dimasukkan ke dalam surgamu, dimasukkan ke dalam surgamu ya Allah. Nah, ini boleh. Jadi tidak boleh kalau seorang misalnya di dalam berdoa dengan menyebut wajah Allah mintanya masalah-masalah sepele, masalah-masalah kecil, masalah-masalah keduniaan. Nah, ini enggak setimpal ya. Tidak setimpal. Kenapa? Karena wajah Allah itu merupakan nikmat surga yang paling besar. Dapat melihat ya, maaf, sekali lagi, dapat melihat rupa wajah Allah di surga nanti bagi orang beriman merupakan nikmat surga yang paling besar. Ya, sehingga tidak boleh kalau kita berdoa kemudian meminta kepada Rabbul Alamin, meminta ya kepada atau melalui wajah Allah begitu ya. Ya, dengan wajah Allah meminta masalah-masalah duniawi, masalah-masalah kecil di dunia. Nah, ini istilahnya yakni merendahkan, ya merendahkan wajah Allah Subhanahu wa taala, merendahkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada hadis yang mulia ini,
Tidak boleh seorang meminta dalam doanya dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita tentang meminta surga Firdaus ini. Kalau kita berdoa untuk minta surga, jangan tanggung-tanggung maksudnya. Jangan tanggung-tanggung, minta langsung surga Firdaus. Apa kata Nabi? Idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhul firdausa fa innahu a'lal jannah wa awsatuha wa minhu tufajjar anharul jannah. Apabila kalian meminta surga kepada Allah, minta sekalian kata Nabi, surga Firdaus, karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, surga yang paling indah, dan darinya lah mengalir sungai-sungai surga. Mengalir sungai-sungai ya surga. Nah, inilah berkaitan dengan petunjuk dari Nabi yang mulia, jika kita memohon surga kepada Allah, maka dalam bahasa Nabi tadi jangan tanggung-tanggung. Sekalian kalau minta surga itu mintalah surga Firdaus. Jangan minta surga yang keberapa-keberapa, jangan. Ya, dan perlu diperhatikan juga, perlu diperhatikan bahwa surga memiliki memiliki 8 pintu, maaf. Memiliki 8 pintu. Adapun neraka memiliki 7 pintu. Ya, 7 pintu ini jangan dibalik. Ya, jadi surga Allah itu memiliki 8 pintu dan masing-masing pintu itu memiliki namanya. Ada pintu salat, yakni bagi mereka yang ahli salat. Ada pintu Ar-Rayyan bagi mereka yang ahli siam puasa. Ada pintu ya yakni jihad bagi mereka yang ahli jihad. Ada pintu sedekah bagi mereka yang ahli sedekah dan begitu seterusnya. Yakni ada sekali lagi 8 pintu surga. Nah, kemudian surga itu sendiri, ya, surga itu sendiri memiliki 100 tingkatan ke atas. Ya, sekali lagi, surga Allah itu sendiri ya memiliki ya 100 tingkatan ke atas. Maka tingkatan surga yang paling tinggi itulah surga Firdaus namanya. Ya, surga Firdaus namanya. Jadi kalau kita minta kepada Rabbul Alamin minta surga, jangan tanggung-tanggung para jamaah. Sekalian saja minta surga Firdaus sebagaimana Nabi nyatakan dalam hadis tadi, "Idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdausa." Apabila kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus, kata Nabi. Fa innahu a'lal jannah, karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Ini surga yang paling tinggi, tingkatan yang ke-100 ya. Ini yang paling tinggi sudah. Ya, kemudian wa afdaluha, dan surga yang paling indah. Wa minhu tufajjar anharul jannah, dan dari surga Firdaus itulah mengalir sungai-sungai surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah keterangan Rasulullah SAW kepada kita semua agar kita jangan tanggung-tanggung dalam meminta surga kepada Rabbul Alamin, sekalian saja minta surga Firdaus. Inilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sekali lagi surga ini merupakan impian ya, dambaan orang yang beriman, di mana kita semua sangat-sangat menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selama hidup di dunia bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah, bersungguh-sungguh pertama kali dalam bertauhid ini. Bersungguh-sungguh di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersungguh-sungguh untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, bersungguh-sungguh dalam seluruh amal-amal salih. Kita memperbanyak amal-amal salih, baik amal tersebut hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnat. Semua ibadah-ibadah yang wajib sampai yang sunnat, yakni kalau bisa kita kerjakan seluruhnya dalam rangka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kasih sayang Allah inilah
kita bakal dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan dengan kehidupan dunia sebagai yakni ladang untuk kehidupan akhirat. Ladang untuk kehidupan akhirat. Jadi kita berusaha menanamnya di dunia ini dan panennya nanti di akhirat kelak. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan ya sekali lagi surga Allah Subhanahu wa taala, surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Ya, surga Firdaus. Lalu bagaimana surga yang paling rendah? Surga yang paling rendah itu ya di dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di antaranya dibawakan oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dalam kitabnya Al-Jannatu wa Na'imuha, surga dan kenikmatannya, yakni dibawakan riwayat oleh Syekh Ali Hasan dalam kitabnya ini bahwa ada riwayat yang menjelaskan tentang surga yang paling rendah. Ya, surga yang paling rendah. Bagaimana itu surga yang paling rendah? Yaitu diperuntukkan bagi ya seorang hamba yang paling akhir keluar neraka. Maka otomatis paling akhir juga masuk surga. Ya, jadi dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba nanti di akhirat dia paling akhir dikeluarkan dari neraka. Ya, dari neraka begitu. Artinya dia pula yang paling akhir juga masuk surga. Itu maksudnya begitu. Nah, sebelum si hamba ini ya berada di pintu surga, dia akan melihat-lihat ya dari pintu surga, maka tentu ya si hamba ini masuk terlebih dahulu ke dalam sungai kehidupan, ya, Nahrul Hayat. Jadi sungai kehidupan ini ada di luar surga. Karena apa? Para penghuni surga itu kan sudah gosong istilahnya ya. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Gosong sudah, hangus sudah tubuhnya, maka masuk terlebih dahulu ia ke dalam sungai kehidupan sehingga tumbuh kembali daging dan kulitnya ya. Nah, ini ya. Jadi sampai tumbuh kembali dengan sempurna daging dan kulitnya sehingga ya ini jelas bahwa dia adalah manusia yang sempurna, yakni kulitnya, dagingnya begitu, tidak ada yakni eh, apa namanya? Tidak ada kulit yang gosong karena siksa api neraka, tidak ada sama sekali. Ya, barulah si hamba ini diperintahkan oleh Rabbul Alamin untuk masuk ke dalam surga. Nah, begitu si hamba ini, dalam riwayat dikatakan, ketika si hamba ini berada baru di pintu surga, dia merasa surga sudah penuh. Kapling-kaplingnya sudah penuh. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang isi hati si hamba ini. Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kepada si hamba ini untuk masuk segera ke dalam surga. Dan si hamba ini ya celingak-celinguk ya di pintu surga dan dia merasa bahwa surga itu telah penuh. Apa kata Rabbul Alamin kepada si hamba ini? Wahai hambaku, maukah engkau aku berikan tempatmu di surga seperti sebuah kerajaan yang paling indah yang pernah ada di dunia? Masya Allah. Inilah surga yang paling rendah. Inilah surga yang paling rendah, yaitu kata Allah, seperti sebuah kerajaan yang paling indah yang pernah ada di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata si hamba ini? Raditu Rabb. Saya rela wahai Rabb. Saya setuju wahai Rabb. Saya senang wahai Rabb. Raditu billah, ya. Yakni saya senang wahai Allah. Maka Allah berfirman lagi kepada si hamba ini, kalau begitu keindahan surgamu itu aku lipat gandakan. Aku lipat gandakan menjadi 50 kali lipat. Bayangkan. Aku gandakan menjadi 50 kali lipat. Ya, maka si hamba ini lagi-lagi berkata, Raditu Rabb. Raditu ya Rabb. Saya rela wahai Rabb. Saya senang wahai Rabb. Nah, inilah tanggapan, sikap dan ya tanggapan dari si hamba
ketika Rabbul Alamin ya melipat gandakan keindahan surganya itu menjadi 50 kali lipat. Nah, ini berkaitan dengan surga yang paling rendah. Itu gambaran dari Nabi tentang surga yang paling rendah itu seperti itu. Dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Ini surga paling tinggi, surga paling indah sudah. Nggak ada yang mengalahkan. Ya, nggak ada yang mengalahkannya lagi. Ya, tidak ada surga lain atau tingkatan surga lainnya yang mengalahkan dari keindahan surga Firdaus. Maka sekali lagi Nabi memerintahkan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, jika kita berdoa kepada Allah, minta surga Allah, mintalah ya, yakni surga Firdaus. Jangan setengah-setengah. Tidak boleh setengah-setengah. Idza sa'altumullah al-jannata idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu al-firdausa fa innahu a'lal jannah wa awsatuha wa minhu tufajjar anharul jannah, kata Nabi. Apabila engkau berdoa kepada Allah minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan surga yang paling indah, kata Nabi. Dan darinya lah mengalir sungai-sungai surga, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah para jamaah yang perlu kita fahami, kita sadari bahwa hendaknya kita menjadi anak-anak akhirat. Ya, jangan kita menjadi anak-anak dunia. Jangan kita menjadi budak-budak ya dunia. Jadilah kita anak-anak akhirat. Kunu ya abna al-akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia atau budak-budak dunia. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan bab 56. Ya, kembali kepada judul dari bab ini, tidak boleh seorang memohon ya dengan atau berdoa dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Nah, dalam permohonan doa tersebut hendaknya ketika kita memohon yakni dengan menyebut wajah Allah, kita memohon surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah petunjuk dari Nabi yang mulia dan digabungkan dengan riwayat yang tadi, yaitu yang kita mohon sekaligus adalah surga Firdaus ya. Surga yang paling tinggi, surga yang paling indah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini kandungan bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi. Kandungan yang pertama, dilarang memohon sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali apabila yang dimohon itu adalah surga. Hal ini demi mengagungkan Allah. Nah, ini dia. Dalam rangka mengagungkan Allah serta memuliakan asma dan sifatnya, nama dan sifatnya. Ya, sekali lagi dalam rangka apa? Mengagungkan Allah, kemudian ya nama dan sifatnya. Kemudian yang kedua, menetapkan kebenaran adanya wajah bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Jadi ya kita tetapkan bahwa Rabbul Alamin itu memiliki wajah. Wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Yang wajah Allah ini tidak boleh diserupakan dengan wajah makhluk. Tidak boleh ya, yakni wajah di sini ditahrif, ya, dipalingkan maknanya, tidak boleh. Atau tidak boleh ditolak ya, sebagaimana keyakinan para Mu'attilah, orang-orang yang menolak nama dan atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh diserupakan dengan makhluk, ini yang pertama. Tidak boleh dipalingkan maknanya kepada makna yang bukan sebenarnya. Yang ketiga, tidak boleh ditolak. Ya, tidak boleh ditolak. Ya. Nah, atau yang keempat, tidak boleh pula kita menanyakan bagaimananya wajah Allah itu, nggak boleh. Ya. Atau yang kelima, tidak boleh kita tafwidh. Ya, ini kita serahkan deh ya, katanya makna al-wajhu kepada Rabbul Alamin saja. Padahal dalam bahasa Arab diketahui al-wajhu itu maknanya wajah dalam bahasa kita aja. Ya, wajah al-wajhu kata orang Arab. Wajhun, wajhun atau al-wajhu atau dalam bahasa Indonesianya wajah. Nah, jadi inilah 5 hal yang harus dijauhi kalau kita
ingin memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hindarilah 5 hal tadi. Ya, sekali lagi 5 hal tersebut adalah pertama, menyerupakan Allah dengan makhluk, ini nggak boleh. Yang kedua, ya, yang kedua memalingkan maknanya kepada makna yang bukan sebenarnya, ini juga tidak boleh. Yang ketiga, ya, yakni apa tadi? Sekali lagi, yang berikutnya lagi adalah menanyakan bagaimananya. Nah, ini pun tidak boleh. Kemudian yang berikutnya lagi menolaknya tidak boleh, dan yang terakhir menyerahkan maknanya kepada Allah saja. Padahal sekali lagi kita tahu makna al-wajhu adalah wajah maknanya. Namun tidak boleh kita serupakan dengan makhluk apapun begitu ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa atau sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dalil-dalil yang menjelaskan bagaimana kita bersikap ya terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini adalah sifat ya dari zatnya Rabbul Alamin, yang dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Allah memiliki apa? Wajah ya. Nah, jadi ini yang perlu kita fahami dalam bab asma wa sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita tambah lagi ya, babnya ini kita tambah, yakni bab 57. Ya, bab yang berikutnya, bab yang ke-57 tentang ucapan andai kata. Dalam bahasa Arabnya lau gitu ya. Ya, andai kata, ini berandai-andai. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, dalam hal ini kaitannya dengan tauhid ya, yakni kalau ya kita ini mendapatkan musibah, jika kita mendapatkan musibah, maka tidak boleh kita berandai-andai. Andai kata begini, maka tidak akan begitu. Andai kata seperti ini, maka tidak akan terjadi. Andai kata, ini nggak boleh seperti ini, karena memang sudah ditakdirkan Allah SWT kita dapat musibah. Allah telah menakdirkan musibah pada diri kita, maka tidak boleh kita berandai-andai dalam perkara musibah. Ingat ya, dalam perkara musibah tidak boleh kita berandai-andai. Andai kata, andaikan, ya, nah, begitu. Kita dengarkan di sini keterangan dari Rabbul Alamin dari surat Ali Imran ayat 154. Nah, kemudian nanti 168 begitu. Kita ambil yang pertama dulu. Dalil dari surat Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 154, Allah berfirman, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur, kata Allah. Artinya mereka berkata, sekiranya, nah ini, seandainya ada bagi kita, sekiranya atau seandainya ada bagi kita barang sesuatu, hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kalian berada di rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Nah, dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian, dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui isi hati. Allah Maha mengetahui isi hati. Ya. Jadi ayat yang mulia ini ingin menjelaskan kepada kita tentang sikapnya orang-orang munafik, gitu ya, di mana orang-orang munafik ini tidak mau berperang di Uhud, dan mereka inginnya katanya berperang di dalam kota.
kota Madinah ketika itu begitu ya. Jadi mereka tidak ingin berperang di tempat terbuka begitu. Jadi mereka ingin berperangnya itu di dalam kota. Kalau nanti umat Islam ya dari atas rumahnya masing-masing akan istilahnya membidik atau menembaki, memanahi pasukan musuh dengan panah-panah mereka atau melempari ya apa namanya melempari tombak-tombak mereka atau yang semisal begitu, senjata-senjata yang semisal yang bisa berjarak jauh begitu, maka ini diharapkan oleh orang-orang munafik kan begitu. Namun apa yang terjadi bahwa perang Uhud ya perang di sekitar Gunung Uhud, artinya di tempat terbuka, bukan di dalam kota Madinah, bukan berperang di dalam kota Madinah bukan. Nah, inilah yang dikatakan oleh mereka seandainya, nah ini sekiranya atau seandainya ya, yakni ada bagi kita hak campur tangan dalam urusan ini, yakni dalam perang Uhud ini, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Nah, ini niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Jadi ini berkaitan dengan perkataan dari orang-orang munafik. Mereka mengungkapkan ya dengan ungkapan lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna kata mereka. Seandainya kita memiliki campur tangan dalam perang Uhud ini, maka kita tidak akan terbunuh di sini. Maka Allah nyatakan di sini, Allah nyatakan, Allah jelaskan lebih lanjut, ya, qul katakan Nabi Muhammad kepada mereka, lau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim, ya. Artinya sekiranya kalian berada di rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah itu mati pasti akan keluar dari rumah mereka. Pasti akan keluar ya dari rumah mereka ke tempat mereka akan terbunuh. Ke tempat mereka akan terbunuh. Jadi inilah keterangan Rabbul Alamin yang tidak boleh kita berandai-andai dalam musibah ya. Dalam hal musibah begitu ya. Dalam hal musibah. Tapi kalau dalam hal yang lain, ya ini mungkin agak ringan. Tapi untuk musibah tidak dibenarkan kita berandai-andai. Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu ya sudah. Allah telah menakdirkan, qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya pasti terjadi. Tinggal kita menerima apa yang menjadi keputusan Allah bagi diri kita. Apa yang menjadi yakni takdir Allah atas diri kita. Hendaknya kita menerima ya, menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita dengarkan dalil yang kedua dari surat Ali Imran ayat 168. Allah berfirman apa? Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Artinya, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, ya sekiranya, kata mereka ini, sekiranya seandainya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak akan terbunuh. Tidak terbunuh. Katakanlah Muhammad, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ya, jadi kalau begitu, tolaklah oleh kalian, qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Ya. Tolaklah kematian itu dari diri kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar, begitu. Jadi ditantang oleh Rabbul Alamin, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya mereka membunuh diri mereka ya. Artinya bahwa yang namanya kematian itu pasti terjadi. Pasti terjadi, cepat atau lambat pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah ini terkait dengan masalah takdir ini. Ya terkait dengan masalah takdir. Ya. Nah kemudian kita baca dalil yang ketiga yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi di sini. Ya. Nabi yang mulia SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka
wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'al fa inna lahu taftahu amal syaitan, kata Nabi. Ya artinya bersungguh-sungguhlah dalam menuntut apa yang bermanfaat bagi dirimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kegagalan, janganlah kamu berkata, ya, janganlah kamu berkata seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini atau begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka pintu atau celah perbuatan syaitan. Nah, ini keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, Nabi nyatakan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat untuk dirimu. Jadi kita diperintah oleh agama ini untuk bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh atas apa yang bermanfaat begitu. Yakni dalam prosesnya. Dalam proses kita perhatikan kesungguhan kita, ya. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Ya, mohonlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikarenakan kita ini makhluk yang lemah ya. Makhluk yang banyak kekurangannya sehingga kita wajib minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Jadi sekali lagi untuk beribadah kepada Rabbul Alamin, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdoa apa? Kata Nabi dalam doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah diriku untuk berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan beribadah dengan sebaik-baik ibadah kepada Engkau. Nah, inilah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu minta tolong kepada Rabbul Alamin atas ibadah apa saja yang akan kita kerjakan. Ibadah apa saja yang akan kita lakukan, tetap kita minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan bersikap lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak boleh kita lemah dalam apa yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita nanti sampai di akhirat. Jangan kita bersikap lemah, kata Nabi. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu ya kadza lakana kadza. Ya. Kemudian apabila tertimpa musibah, ya, apabila tertimpa musibah, janganlah kamu berkata seandainya aku berbuat ya demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Nah, jadi ini larangan dari Nabi untuk tidak berucap seperti ini. Andai kata dalam satu musibah itu nggak boleh. Ya. Kemudian walakin qul, namun ucapkanlah olehmu, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa innallahu taftahu amal syaitan, karena berandai-andai tadi adalah membuka celah atau pintu ya bagi syaitan untuk menjerumuskan kita. Nah, inilah keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa memahami dari apa yang Nabi tegaskan kepada kita untuk pertama bersungguh-sungguh atas apa saja yang bermanfaat bagi diri kita. Yang kedua, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, jangan bersikap lemah, terus pantang menyerah istilahnya. Pantang menyerah. Kemudian yang yakni berikutnya diingatkan oleh Nabi kepada kita semua, apabila kita tertimpa suatu hal, jangan berucap lau, andaikan, andai kata, ini nggak boleh. Ya, lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Seandainya atau andai kata aku melakukan hal ini, maka tidak akan terjadi begini dan begitu. Walakin kul, namun ucapkanlah olehmu, nah ini sebagai pengganti ya dari ucapan tadi, dan ini juga bersihkan doa yang baik kepada Rabbul Alamin, yakni walakin kul qaddarallahu ma syaa fa'al,
Allah telah menakdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Nah ini sebab Nabi melarang ucapan lau tadi karena dikata oleh Nabi karena perkataan lau atau andai kata itu dapat membuka celah bagi syaitan untuk menjerumuskanmu, ya, untuk menjerumuskan. Jadi kalau seorang itu berandai-andai dalam masalah musibah, nanti digiring oleh syaitan kepada su'udzan, buruk sangka kepada Rabbul Alamin. Nah, kalau seorang hamba sudah buruk sangka kepada Rabbul Alamin, maka tidak ada tanda kebaikan baginya dalam kehidupan di dunia ini. Kalau memang dia telah berburuk sangka kepada Rabbul Alamin, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat ya antara usaha, ya, kemudian berdoa, ya, lalu tawakal gitu. Jadi yang pertama adalah usaha atau ikhtiar yang benar, kemudian yang kedua minta tolong, ya, atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta tolong kepada Rabbul Alamin untuk dimudahkan semuanya, lalu jangan bersikap, ya, lemah atau pesimis atau yang semisal, ya. Dan terakhir Nabi ingatkan kita untuk tidak ucapkan kalimat lau. Lau itu artinya andai kata, andaikan. Ya, andai kata begini, maka tidak akan terjadi begini dan begitu. Ini nggak boleh. Ya, sekali lagi, ya, yakni Nabi di akhir hadis ini menegaskan bahwa ucapan lau, andaikan, andai kata itu dapat membuka celah atau pintu bagi syaitan menjerumuskan manusia yang akhirnya manusia itu akan bersikap, ya, su'udzan, buruk sangka kepada Rabbul Alamin. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai, ya, kita disuudzon kepada Rabbul Alamin. Hendaknya kita yang berusaha mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita husnudzan, berbaik sangka kepada Rabbul Alamin, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan melakukan hal-hal terbaik dalam kehidupan kita dari usaha, dari ikhtiar gitu ya. Lalu kita berdoa kepada Rabbul Alamin, sebelumnya minta tolong kepada Allah, berdoa, ya, kepada Rabbul Alamin untuk, ya, hasil yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini pembelajaran dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari di dunia. Ya, ini sekali lagi yang pertama bersungguh-sungguh atas apa yang bermanfaat. Kemudian yang kedua tentunya minta tolong kepada Rabbul Alamin, ya, agar dimudahkan semuanya. Yang ketiga jangan bersikap lemah, ya. Dan yang keempat jangan berucap lau, andaikan, andai kata. Andaikan atau andai kata, maka ini dihindari jika seorang mengalami musibah. Di luar musibah boleh. Kalau di luar musibah mungkin saja, ya, bisa kita menggunakan, ya, lafaz andai kata atau andaikan atau lau tadi, wallahu taala alam. Tapi untuk musibah tidak boleh. Karena pada dasarnya musibah itu min indillah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Maha berkehendak bahwa si fulan si fulana dapat musibah A B C D dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak dan pasti di balik musibah itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya yang barangkali kita belum mendapatkannya atau sulit mendapatkannya. Yang jelas kita yakini bahwa di balik apa yang dikehendaki oleh Rabbul Alamin, direncanakan oleh Allah, ditakdir oleh Allah, pasti ada hikmah baik terkandung di dalamnya, ya. Maka inilah yang bisa diucapkan, yaitu qadarallah wa ma syaa fa'al. Ya, qadarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sudah 2 bab kita kaji pada siang hari ini. Bab 56 dan bab 57. Silakan sekiranya ada pertanyaan dari para jamaah, boleh bagi pembawa acara untuk membimbing soal jawab atas materi yang kita sampaikan pada siang hari ini dari bab 56 dan bab 57. Silakan kepada pembawa acara untuk memandu soal jawab. Baik, syukron jazakallahu khair Ustaz atas penyampaian materinya.
Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Baik para jamaah, dipersilahkan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat maupun bisa raise hand, bisa bertanya langsung dengan Ustadz. Mungkin pertama Ustadz ya ada pertanyaan dari jamaah. Bismillah, Afwan Pak Ustadz izin bertanya, doa supaya kita dimasukkan ke dalam surga Firdausnya Allah. Mungkin contoh doanya, mungkin kalimat doanya Ustadz yang Ya, dimaksud. contoh kalimat doanya dengan bahasa Indonesia cukup ya. Dengan bahasa Indonesia sudah cukup. Ya Allah, ya dengan wajahmu aku memohon surga Firdaus. Nah, begitu. Itu singkatnya begitu ya. Singkatnya seperti itu. Nanti boleh ditambahin ya dengan doa-doa yang lain. Intinya ya Allah, ya dengan wajahmu ya aku memohon surga Firdaus. Misalnya begitu. Jadi kita memohon kepada Rabbul Alamin dengan menyebut wajah Allah. Menyebut wajah Allah dan apa yang kita minta melalui wajah Allah itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku memohon dengan wajahmu ya surga Firdaus. Nah, itu singkatnya begitu. Nanti bisa apa namanya diatur masing-masing kalimatnya dan inti seperti tadi. Dan juga boleh kita memohon yang lainnya. Kalau memohon ya, dengan menyebut nama Allah ya memohonnya surga kan gitu. Memintanya surga ya, tidak ada yang lain karena di dalam surga itulah kelak ya kita dapat melihat rupa wajah Allah Subhanahu wa taala, rupa wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan. Baik, syukron. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab. Jadi itu boleh pakai bahasa Indonesia ya Ustaz ya untuk eh, Sangat boleh. Jadi boleh. tidak terpaku dengan bahasa Arab, kalaupun kita tidak hafal, tentu dengan bahasa Indonesia. Karena Allah Maha Faham. Allah faham seluruh bahasa-bahasa para hamba. Seluruh bahasa makhluk bahkan. Allah Baik, memahami. Bahkan bahasa binatang sekalipun. Ya, bahasa semut sekalipun. Dan yang lainnya pasti Allah mengetahuinya. Allah memahaminya. Ya, wallah ta'ala alam. baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Bismillah, Afwan Pak Ustadz mau tanya, apakah kelak nanti di surga Allah akan memperlihatkan wajahnya setiap hari? Baik, berkaitan dengan melihat rupa wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada hari Jumat. Pada hari Jumat ketika para penghuni surga itu berada di pasar. Jadi di surga itu ada pasar. Di surga itu ada pasar yang dibuka setiap hari Jumat. Nah, pada hari Jumat itulah ya para penghuni surga seluruhnya dapat melihat rupa wajah Allah Subhanahu wa taala dan ketika mereka berada di pasar surga itu berhembus angin yang sangat lembut yang menerpa wajah mereka, pakaian mereka semakin tampan wajah mereka, semakin bagus pakaian mereka ketika mereka kembali dan dilihat oleh bidadari mereka, maka bidadari mereka akan berkata, engkau datang kepada kami dengan wajah yang lebih tampan, dengan wajah yang lebih tampan. Nah, begitu kira-kira. Jadi mereka akan melihat nanti rupa wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat surga yang paling besar. Wallahu taala alam. Nah, silakan. Baik, syukran jazakallahu khair. Semoga ini kita semua bisa masuk ke dalam surga Firdausnya. Amin. Untuk para jamaah, kami ingin mengingatkan sedikit untuk dapat follow Instagram kami dalam melihat agenda rutin dari kajian Majelis Taklim ini di mt_sahabat ilmu teladan. Juga jamaah bisa melihat rekaman kajian-kajian yang sudah pernah kami adakan melalui YouTube di MT Sahabat Ilmu Teladan. Eh, kita lanjutkan Ustaz ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan Bismillah, apakah seorang suami yang bersabar dalam berumah tangga dapat memudahkannya masuk surga sebagaimana memudahkan istri agar istri masuk ke dalam surga? Tolong diulangi lagi bagaimana? Apakah seorang suami yang bersabar dalam berumah tangga dapat memudahkannya masuk ke dalam surga, sebagaimana mungkin memudahkan istri agar istri masuk ke dalam surga? Ya, baik begini.
Pertama tentang kepala keluarga, maka dia yang wajib belajar agama pada dasarnya, yang lebih memahami agama pada dasarnya, sehingga dia yang membimbing istri dan anak-anaknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbebas dari siksa api neraka. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Ya, pelihara diri kalian. Jadi kepada suami terlebih dahulu ini tertuju, lalu kepada keluarga, ya, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Jadi hendaknya kita dapat membimbing ya anggota keluarga kepada tauhid agar mereka itu bisa bertauhid dengan sebaik-baik tauhid, dapat mengarahkan mereka kepada ittiba kepada Rasul sehingga sunnah Nabi yang mereka praktekkan kan begitu. Kita arahkan mereka kepada amal-amal saleh agar mereka mengerjakan amal-amal saleh. Nah, seperti itulah kurang lebih berkaitan dengan kewajiban suami atas keluarganya, atas istrinya itu. Jadi dia yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Kullukum mas'ul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian ada pemimpin. Setiap kalian ada pemimpin dan akan ditanya atas apa yang dipimpinnya nanti di akhirat kata Allah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kita ini adalah pemimpin kata Nabi dan akan ditanya atas apa yang dipimpinnya. Nah, jadi ini yang perlu kita siapkan nih. Yang perlu kita siapkan, hendaknya kita yang dapat membimbing ya keluarga kepada tauhid, kepada sunnah Nabi, kepada amal-amal saleh yang dengannya kita nanti akan mendapatkan kasih sayang Allah, yang dengan kasih sayang Allah itulah kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita berdoa ya, juga boleh berdoa agar kita kelak dipertemukan oleh Allah ya, yakni dengan orang tua kita, dengan ya pasangan kita, dengan anak-anak kita dan seterusnya begitu. Ya, ini boleh. Seorang berdoa kepada Rabbul Alamin agar dipertemukan semua kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, tadi sudah disampaikan syarat mutlak masuk surga itu adalah bertauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memasukkan hamba yang musyrik ke dalam surganya kelak. Ya, ini mustahil ya bagi orang yang wafat dalam keadaan ya kafir, musyrik, ya mustahil akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat kata Allah. Sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Itu istilahnya tuh. Itu istilahnya artinya mustahil ya. Mustahil bagi mereka yang wafat di atas kekufuran, kesyirikannya, ya, agama nenek moyangnya begitu ya. Bukan di atas agama Islam, maka mustahil untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu diingatkan kepada diri kita, kepada keluarga kita semua untuk melandasi hidup kita dengan tauhid. Hendaknya kita berdiri di atas cahaya tauhid dalam kehidupan ini agar kita pun kelak diwafatkan oleh Allah di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, kira-kira seperti itu para jamaah. Nah, silakan yang lain. Baik, syukron jazakallahu khair Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini di luar tema ya Ustaz ya. Bagaimana kita menangani pajangan kaligrafi yang berisi ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah terlanjur dimiliki? Bolehkah tetap dipajang di dalam rumah? Mohon nasihatnya Pak Ustadz, syukron. Ya, baik. Untuk kaligrafi yang dimaksud adalah ayat-ayat Al-Quran, maka tidak ada masalah seperti ini. Ya, tidak ada masalah jika tidak memiliki keyakinan yang aneh-aneh. Misal, ada yang pasang kaligrafi ayat kursi, tapi keyakinannya itu jimat. Nah, ini yang tidak benar. Ini tidak benar. Ya, atau pasang kaligrafi yang berisikan ya, Al-Fatihah kah, ayat kursi kah, atau apa saja yang ya dia berkeyakinan dengan pasang kaligrafi ayat Al-Quran ini akan mendapatkan keberkahan katanya. Enggak boleh seperti ini. Jadi kalau mau berkah baca Al-Baqarah, baca Al-Baqarah. Begitu. Kalau ingin berkah. Karena Nabi mengatakan apa? Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna afdhaha barakah wa tarkaha sara wa la tastati'uha al-batala. Bacalah Al-Baqarah di rumah
karena membacanya akan mendatangkan keberkahan, dan tidak baca datang ya tidak berkah begitu, ketidakberkahan. Dan rumah yang dibacakan Al-Baqarah tidak akan dapat ditembus oleh tukang sihir. Ya, nah, jadi kalau kita ingin berkah ya baca ya Al-Baqarah di rumah, hidupkan rumah dengan ya ini amal-amal sunat begitu bagi laki-laki ya, dan juga zikir-zikir, baca Al-Quran di dalamnya ya. Tidak memajang foto makhluk bernyawa, cukup foto-foto itu di album saja disimpan, jangan memajang foto makhluk bernyawa atau lukisan makhluk bernyawa. Ini sudah kita lewatkan ini babnya ini. Maka yang dibenarkan adalah ya ini foto selain dari makhluk bernyawa atau lukisan dari selain makhluk bernyawa. Nah, ini boleh kalau bukan makhluk bernyawa begitu. Wallahu taala alam. Nah, silakan yang lain. Baik, syukron jazakallahu khair Ustaz. Semoga jawabannya menjawab. Assalamualaikum, boleh tanya langsung nggak? Baik, tafadhol dengan Ukhti Mira ya. Iya. Tafadhol. Ya, silakan, Assalamualaikum silakan. Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan. Mungkin pertanyaannya agak di luar dari tema. Boleh tidak seorang istri yang merasa terzolimi itu, maksudnya bisa menuntut suaminya itu di akhirat? Satu itu. Pak, sedekah yang bagaimana untuk seorang istri? Sedekah sedekah diam-diam yang seperti apa untuk istri? Di mana suaminya itu bisa eh, ridho, meridoi gitu. Karena kadang misalnya nih, seorang istri itu kan istri apalagi yang ibu rumah tangga kan tidak mempunyai penghasilan sendiri Ustadz. Lalu misalnya dia itu mensedekahkan uang yang dari suaminya itu, namun suaminya tidak ridho. Nah, itu bagaimana? Gitu. Sedangkan dia niatnya baik untuk bersedekah gitu kan. Kalau yang pernah saya dengar tangan kiri aja kalau bisa tidak boleh melihat apa yang kita sedekahkan di tangan kanan kita gitu kan. Itu kedua. Ya. Kemudian kalau misalnya Yang dalam pertama oh, nanti saya lupa ini. baik. Yang pertama dulu berkaitan dengan apa yang ada di akhirat ya. Ya, Berkaitan dengan istri yang dizolimi tadi kalau tidak salah. iya betul. Tentunya ya Allah Subhanahu Wa Taala nanti yang akan mengadili semua para hamba dengan seadil-adilnya, karena Allah itu Mm-mm. maha adil dan tidak Ya, akan berlaku zalim kepada para hamba. ya, Tentunya si suami akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin kata Nabi, dan mm, pasti akan ditanya atas apa yang dipimpinnya. Ya, ya, yakni tentunya kepala keluarga memimpin keluarganya, kemudian juga ya, si istri pemimpin juga, pemimpin atas rumahnya itu. ya, Juga si istri akan ditanya oleh Allah nanti. Si istri akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ia pimpin. ya, Ya, karena dia yang apa namanya menguasai rumahnya, maksudnya ya, mengatur ya, mengatur rumahnya, ya, kemudian anak-anaknya kan begitu, semuanya akan ditanya itu. ya. Pasti semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Oh, taala. iya, Jadi kalau kita melihat ya ada hal-hal yang keliru dari suami, ya kita nasihati, ya ya, kita maafkan kesalahannya, ya, dan tentunya ya artinya masing-masing bisa melihat hak dan kewajibannya sehingga ya. tidak terjadi kezaliman, Perselisihan. Ya, ya salah satunya terzolimi misalnya, ya ya, wallahu taala alam. Nah, ya, kemudian yang kedua tadi boleh kalau si istri itu punya uang pribadi, sifatnya ya, pribadi, ya ya, silakan dia berinfak walaupun tidak diketahui oleh suaminya, ya, yang tentunya misalnya si suami ini sudah ridho deh, misalnya kamu atur saja saya kasih uang sekian ya, untuk belanja sekian, sisanya untuk kamu misalnya. Nah ya. ini tinggal diatur saja gimana baiknya. Mm-mm. Lalu Mm. kalau memang ada sisanya dan itu buat si istri, ya dia bisa berinfak, dia bisa berkurban bahkan misalnya, atau yang Ya. lainnya kalau memang bisa dia kumpulkan ya sejumlah Mm. uang begitu. Iya. Ya Allah Tapi taala. kalau misalnya suaminya nggak ridho gimana ya Pak Ustadz? Ya jangan.
Jangan ini Berarti mencari kalau ridho tidak, suami oh itu gitu, penting. oh gitu, Mencari baik. ridho suami itu penting. Jadi kalau dikatakan berinfak, nah ini sebaik-baik infak adalah Mm, yakni kepada anak-anak lah, artinya ya, kepada keturunan, kepada saudara. siapa yang menjadi kewajiban kita misalnya. Nah, itulah kita berinfak kepada mereka. Baik, Ya, satu lagi boleh Ustadz. ya silakan. Jika misalnya nih ibadah ibadah menikah itu kan ibadah terpanjang. Tapi kalau misalnya beribadah dalam rumah tangga itu si istri udah berusaha untuk nurut dengan suami lah misalnya. Terus tapi ternyata ada perbedaan prinsip gitu. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya istri ini senang sekali bersedekah, tapi ada kalanya si suami ini tidak ridho gitu kan. Akhirnya jadilah percecokan. Artinya prinsip di dalam hati itu karena kan itu hidayah dari Allah kan Ustadz, kalau misalnya kita empatinya tinggi, jiwa sosialnya itu tinggi gitu kan. Sedangkan kata Ustadz tadi bilang, oke kalau dia tidak ridho, kita tidak akan melakukan kecuali dengan uang yang kita punya sendiri, hak kita. Tapi kalau misalnya ternyata terjadi percecokan terus, lebih baik pertanyaannya adalah lebih baik dilanjutkan tapi dengan hati yang kadang tidak ikhlas karena ada penolakan dari suami, atau lebih baik disudahkan saja, kita mencari ridho masing-masing dari Allah. Misalnya, ya saya mendapatkan pahala dari ibu saya, dari anak saya, dan suami saya bisa dapat pahala dari ibunya gitu Pak Ustadz. Mohon Ya, penjelasannya, tentunya terima kasih. jalan-jalan kebaikan banyak sekali. Dalam Ya, agama ini, abwabul khair, pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Jadi ya, nggak mesti dengan sedekah berupa uang, ya. ya, Ya, ini tidak mesti sedekah dengan uang saja. ya, ya. Bisa kebaikan-kebaikan yang lain bisa dikerjakan, ya. Dan jangan sampai membuat kehidupan rumah tangga itu kehidupan yang tidak harmonis, ya, panas terus kehidupannya. Jangan seperti itu. Ya, Jadi kalau kita bisa, yakni apa namanya, di kemudian hari bisa mencari atau mendapatkan ridho suami, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi yang seperti ini ditahan dulu, jangan ya. yakni membuat suasana rumah tangga itu panas terus begitu ya. Baik. Tapi Nah, kalau misalnya tidak maksudnya tetap terjadi perselisihan terus, itu lebih baik bagaimana? Kan perceraian kan diperbolehkan kan Ustadz? iya kan semuanya itu ada pemicunya. Dilihat dulu apa masalahnya. Jadi Hmm. semuanya itu diselesaikan dengan baik, ya. Hmm. Adapun perceraian itu yang paling akhir sudah. Oke. Baik. Syukran Ya, jazakillah khair Pak Ustadz. baik. Barakallah. Barakallah. Ada lagi yang lain? Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya Ustaz ya. Bismillah, Afwan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustadz. Izin bertanya, di kajian lain ada Ustadz yang melarang menggunakan kata semoga dalam berdoa. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khair barakallahu fikum. Kalau dalam bahasa Arab, misalnya la'allallahu ayyahdiyahu, semoga Allah memudahkannya atau memberikan hidayah, itu boleh. Boleh, tidak ada masalah. Semoga Allah. Ada apa hubungannya? Apa masalahnya kalau semoga itu dilarang? Ya, apa ininya gitu ya? Apa masalahnya lafaz semoga itu dilarang? Karena kalau dalam bahasa Arab, semoga itu biasa-biasa, hal yang biasa. Hal yang biasa dipakai. Contoh misalnya tadi misalnya asa, yaitu asa atau la'alla itu maknanya semoga, ya. Asallahu apa misalnya ayah diana, semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua. Ya, kan artinya dalam bahasa Indonesia tidak ada masalah. Kalau dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Arab, ya semoga itu hal yang biasa dipakai dan tidak bertentangan. Apa? Maka sekarang kita balikan. Kenapa nggak bolehnya itu? Di mana letak nggak bolehnya? Bisa dijelaskan? Yang bertanya mungkin Akhi Riza bisa dijelaskan langsung kepada Ustadz. Taib, taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah, apa kabar Ustaz? Baik kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, silakan, silakan. Baik Ustaz. Jadi di sebuah kajian yang lain itu, Ana sempat dengar katanya kalau semoga itu sepertinya dianggap
seperti kurang yakin bahwa dengan permintaannya sendiri. Jadi disuruhnya kalau berdoa tuh langsung, jangan pakai semoga. Jadi apa yang diminta, langsung minta sama Allah. Tidak usah pakai semoga, gitu kira-kira Ustadz. Itu aja, Oh, ya. Baik baik. Ustadz. Iya, baik. Tadi kalau sudah dikatakan dalam bahasa Arab ada lafaz asa itu bisa bermakna semoga atau la'alla itu juga semoga. Ya, contohnya asallahu ya ayyarzuqana. Semoga Allah memberikan kita rizki. La'allallahu ya yakni yahdiyana. Semoga Allah memberi kita hidayah atau petunjuk. Artinya harapan. Justru justru kalau kita katakan ya ni asa atau la'alla yang bermakna semoga itu kan harapan yang jelas kepada Rabbul Alamin. Semoga Allah beri hidayah, semoga Allah kasih petunjuk, semoga Allah kasih kemudahan dan lain sebagainya. Ya, nah ini tidak ada masalah seperti ini. Yani baik itu dari bahasa Indonesia atau apalagi dari bahasa Arab, hal yang biasa, yakni lafaz semoga tadi. Yang kalau dalam bahasa Arabnya adalah asa, bisa juga atau la'alla, ataupun dengan lafaz yang lain begitu yang bermakna sama. Gitu. Contoh ya, kita misalnya doakan teman kita ya, semoga Allah mudahkan urusanmu. Kan bagus. Artinya tidak ada apa ya kepikiran untuk eh tidak optimis, enggak seperti itu, tidak seperti itu begitu. Jadi ungkapan-ungkapan tadi adalah ungkapan yang positif pada dasarnya dalam berdoa dan harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah kurang lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita yakni hidayah taufik, itu harapan dan sikap optimis kita dalam berdoa kepada Rabbul Alamin agar kita mendapat apa yang kita harapkan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin perlu kembali orang ini kepada kamus bahasa Indonesia, cari di kamus bahasa Indonesia apa makna semoga itu, dan juga dalam bahasa Arab ya diarahkan untuk dia melihat kepada lafaz asa, kemudian juga la'alla, ya itu ungkapan-ungkapan yang positif pada dasarnya dan kuat harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Ustadz. Baik. Jadi memang asal ala itu memang udah umum Ustadz ya. Umum. Sangat umum ya. Ya, Iya. jelas sekali Ustadz. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Baik. Ya, silakan Mas, ada lagi? Baik, alhamdulillah. Selanjutnya Ustadz ya, ada pertanyaan selanjutnya. Ini apa bedanya Ustadz musibah dengan ujian? Syukron Pak Ustadz. Ya sama saja pada dasarnya, yakni musibah. Ini bahasa Arab juga al-musibah, ya ujian dan musibah sama pada dasarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sedang diuji nih, ya. Kita ini sedang diuji. Ya, atau ini bagian dari musibah nih misalnya. Nah, jadi mungkin ya ini secara apa namanya sekilas ya maknanya mirip ya, mudah-mudahan seperti itu. Walaupun barangkali ada yang menjelaskan lebih dalam lagi yaitu makna ujian. Baik ujian itu adalah kepada hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, itu ujian. Kemudian adapun musibah ini lebih identik kepada hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, wallahu taala alam. Itu musibah. Ya, ini dari kacamata kita ya sebagai manusia ya. Artinya dari musibah itu ya hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Adapun ujian ada dua. Ya, ujian itu bisa berupa ujian yakni berupa sehat, ataupun kebalikannya ujian berupa sakit, atau ujian
yang lain berupa kekayaan, ataupun ujian berupa miskin misalnya. Nah, ini ujian semua, ya, ujian hidup begitu ya. Jadi itu berkaitan dengan ujian. Adapun musibah atau masaib ini konotasinya kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati manusia lah. Kurang lebih seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Baik, silakan ada lagi. Syukron jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Baik, para jamaah silakan ada lagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Ini mungkin pertanyaan dari Ana, Ustaz. Kita kan dalam kajian hari ini kita harus meyakini adanya wajah Allah gitu, Ustaz. Adakah dalil lain yang menyebutkan anggota tubuh lain yang mesti kita yakini, Ustaz? Iya, ada. Ada. Selain dari wajah Allah, tangan Allah, Tangan. betis Allah, sak, betis. Ya. Jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Atau apa lagi? Ya, penglihatan Allah, pendengaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu yang berkaitan dengan sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang bertalian dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajah, kemudian tangan, jari jemari, betis gitu ya. Apalagi itu? Itu ya mungkin yang saya ingat. Barangkali nanti kalau ingat lagi saya ingatkan insyaallah. Saya sebutkan insyaallah. Baik, Baik. syukran. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Ada pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, apakah istri tetap harus taat kepada suami yang tidak paham agama? Ya, makanya difahamkan, dikasih pemahaman agar dia paham agama, atau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri hidayah taufik kepada suaminya agar paham agama, atau didoakan Allahumma faqihhu fid din, ya Allah fahamkanlah dia tentang agama gitu. Jadi hal yang wajar ya. Yang namanya apa namanya ya, belajar tuh butuh proses. Untuk belajar kita ini butuh proses. Lah kita sendiri paham agama kan baru-baru ini mungkin ya. Artinya mungkin butuh setahun 2 tahun baru paham. Sebulan 2 bulan baru mengerti, kan begitu. Jadi memang semuanya ini butuh proses, ya, butuh prosesnya dan sabar. Kira-kira seperti itu. Tidak semua orang pemahamannya pun sama. Misalnya betul-betul, yakni misalnya satu kelas nih, satu kelas gurunya sama ya, gurunya sama, bukunya sama, pelajarannya sama, ya. Lalu ketika guru menerangkan materi yang disampaikan, materi gitu atau pelajaran, mungkin ya pemahaman yang didapati oleh para murid jelas berbeda-beda. Ada yang pemahamannya mungkin ya 90%, ada yang pemahamannya 80%, 70%, ya 50%, atau mungkin di antara murid nggak ada yang nggak paham-paham. Ya, mungkin saja seperti itu. Yang jelas semuanya ini kan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat ya akal ini kepada kita semua, tentu masing-masing berbeda-beda dalam menangkapnya, dan hendaknya kita bersabar. Kalau ada yang seperti itu pasti ya yakni si fulan tadi memiliki kelemahan, tapi dia juga pasti memiliki kelebihan. Ya, mungkin kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, ya kita harus paham lah. Ya, seperti itulah kurang lebih. Dan untuk memberi pemahaman yang baik dan benar ya butuh waktu. Ya, Allah taala alam. Silakan yang lain. Baik. Ya, syukran jazakallahu khair. Jadi kita intinya harus belajar terus Ustaz ya. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kita memahami dan meyakini bahwa segala doa-doa kita akan diijabah? Adakah tanda yang bisa dijadikan bukti bahwa doa kita sudah dikabulkan? Itu pertanyaan pertama. Ya, pertama dulu berkaitan dulu. dengan doa itu, ada yang cepat dikabul, ada yang ditunda nanti dikabulkannya ya di lain waktu ya. Ada juga
memang tidak dikabul doa tersebut, namun ini menjadi pahala bagi si hamba karena dia sering berdoa dan tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, doa itu macam-macam ya. Yang pertama ada yang ya sekali berdoa langsung ya cepat dikabul gitu ya. Ada juga berdoa ya nggak langsung dikabul hari ini, besok atau lusa, ternyata dikabulnya itu bulan depan, tahun depan, ya, atau beberapa tahun lagi baru dikabul, ya. Atau seorang berdoa memang nggak dikabul-kabul, tapi itu menjadi pahala dia nanti di akhirat, karena dia tidak merasa putus asa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu. Baik. Baik. Untuk pertanyaan yang keduanya, Ustadz ya, dari orang yang sama, ini apa hukum piring yang bergambar makhluk bernyawa, burung, kartun dan sejenisnya dipakai untuk makan? Jika haram, sebaiknya Ya. piring diapakan? Jazakallahu khair. Dilihat dulu itu gambarnya gimana. Kalau gambarnya jelas, muka wajahnya itu jelas, mungkin dikerik aja barangkali ya, atau gimana lah pokoknya. Tapi kalau nggak jelas, mukanya juga nggak jelas, nggak apa-apa dimanfaatkan untuk apa namanya makan begitu. Ya. Baik, semoga menjawab pertanyaannya ya. Ada lagi para jamaah, silakan untuk yang mau bertanya bisa menulis di kolom chat maupun bisa bertanya langsung dengan Ustadz. Silakan para jamaah. Ada lagi yang ingin bertanya? Belum ada lagi, Ustadz. Silakan jamaah, masih ada pertanyaan? Belum ada lagi, Ustadz. Ini Baik, untuk siang hari ini kita sudah melewati 2 bab ya sekaligus. Insya Allah kita akan jelaskan bab berikutnya lagi nanti, ya, yaitu yang berkaitan dengan larangan mencaci maki angin ya, larangan mencela ya, angin atau mencaci maki angin dan seterusnya ini. Ya Insya Allah Taala. Jadi tinggal beberapa bab lagi kita akan menyelesaikan kitab Tauhid. Ini kurang lebih sampai bab 67. Ya, bab 67. Ya. Jadi tidak lama lagi sekitar ya sekitar berapa lagi babnya ya? 10 bab lagi. 10 bab lagi lah ya. 10 bab lagi insya Allah kita akan selesai dari kitab Tauhid ya. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita pahami, bisa kita amalkan. Semoga kita selalu mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi yang mulia dan di atas manhaj para sahabat. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.